Salam sejahtera, halo teman-teman semua dan Bapak Tutor yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dosdui Firman Narotama. Saya dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 0558434461. Saya berasal dari UT Bogor. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pengerjaan tugas praktik 2 mata kuliah struktur data. Dalam tugas ini ada 3 soal yang harus dikerjakan, yaitu pertama, implementasi stack dengan metode LIFO, kedua implementasi Q dengan metode FIFO, dan ketiga pengurutan data menggunakan algoritma quicksort. Ketiganya saya buat dalam satu file Java bernama tugas 2. Mari kita mulai pembahasannya. Soal pertama meminta kita membuat program stack dengan metode LIFO. LIFO adalah singkatan dari last in, first out. Artinya data yang terakhir masuk akan menjadi data yang pertama keluar. Analoginya sederhana seperti tumpukan piring. Kalau kita numpuk piring satu persatu, maka piring yang paling atas yang terakhir kita letakkan, itulah piring yang akan kita ambil terlebih dahulu. Di bagian atas, saya melakukan import kelas Java Util Stack. Ini adalah kelas bawaan Java yang sudah menyediakan implementasi stack lengkap dengan operasi push dan pop. Jadi kita tidak perlu membuat struktur stack dari nol. Kemudian saya buat objek bernama stack bertipe stack of integer. Lalu saya sisipkan data dan saya siapkan 8 data integer dalam satu array, yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Sesuai dengan syarat tadi minimal 8 data. Selanjutnya saya menggunakan perulangan for each untuk memasukkan setiap data ke dalam stack menggunakan metode push. Setiap kali sebuah data di push, saya cetak isi stack agar terlihat perubahannya. Operasi push artinya menambahkan elemen ke posisi top atau puncak stack. Setelah semua data masuk, saya tampilkan isi stack sebelum proses pop. Lalu, saya lakukan operasi pop sebanyak 3 kali. Operasi pop ini akan mengeluarkan elemen yang berada di posisi top. Karena prinsipnya LIFO, maka data yang keluar pertama adalah 80. Karena 80 adalah data yang terakhir masuk. Lalu disusul 70, kemudian 60. Inilah bukti bahwa stack benar-benar bekerja dengan prinsip last in, first out. Sekarang kita coba run. Bisa kita lihat hasilnya, data dimasukkan satu persatu dari 10 sampai dengan 80. Lalu setelah dilakukan 3 kali pop, yang keluar 80, 70, dan 60, data terakhir yang masuk jadi keluar duluan. Isi stack yang tersisa adalah 10 sampai dengan 50. Untuk analisis kompleksitas waktunya, operasi push dan pop pada stack memiliki kompleksitas yang konstan. Artinya, berapapun jumlah data dalam stack, waktu untuk push atau pop tetap sama karena kita hanya mengakses satu elemen, yaitu yang berada di top. Lanjut ke soal kedua, yaitu Q dengan metode FIFO. FIFO adalah singkatan dari first in, first out. Berbeda dengan stack, di Q, justru data yang pertama masuk akan menjadi data yang pertama keluar juga. Analoginya seperti antrian di kasir minimarket. Orang yang datang lebih dulu, dia yang akan dilayani lebih dulu. Di Java, Q adalah sebuah interface, bukan kelas. Jadi untuk membuatnya, saya gunakan implementasi linked list. Penulisannya Q integer Q new linked list. Lalu saya siapkan 8 data integer di array, yaitu 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, dan 88. Untuk memasukkan data ke Q, saya gunakan metode over. Ini adalah operasi NQ, yaitu menambahkan elemen di posisi rear atau belakang antrian.
Setiap kali NQ, saya cetak isi Q agar perubahannya terlihat jelas. Selanjutnya, saya tampilkan isi Q sebelum proses the Q. Kemudian, saya lakukan operasi poll sebanyak 3 kali. Metode poll inilah yang disebut the Q, yaitu mengeluarkan elemen dari posisi front atau depan antrian. Karena prinsipnya FIFO, maka yang keluar pertama adalah 11 karena 11 adalah data yang pertama kali masuk, disusul 22 dan 33. Ini berbeda 180 derajat dengan stack yang LIFO tadi. Sekarang kita coba run. Lihat di outputnya. Setelah di dequeue 3 kali, yang keluar adalah 11, 22, dan 33. Data paling awal yang masuk, sehingga isi queue tersisa 44, 55, 66, 77, dan 88. Inilah perbedaan utama antara stack dan queue. Untuk kompleksitas waktunya, operasi NQ dan DQ di queue juga sama seperti stack, yaitu konstan. Hal ini karena kita hanya mengakses posisi front dan rear secara langsung, tanpa perlu menelusuri seluruh elemen dalam queue. Sekarang kita lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga adalah pengurutan data menggunakan algoritma quicksort. Quicksort adalah salah satu algoritma sorting yang paling populer dan efisien, menggunakan strategi divide and conquer. Cara kerjanya, kita pilih satu elemen sebagai pivot, kemudian array dipartisi menjadi 2 bagian. Bagian kiri berisi elemen yang lebih kecil dari pivot, dan bagian kanan berisi elemen yang lebih besar dari pivot. Lalu proses ini diulang secara rekursif pada kedua bagian tadi, sampai semuanya terurut. Saya menyiapkan 8 data integer yang belum terurut, yaitu 55, 23, 87, 12, 64, 36, 9, dan 41. Datanya saya buat acak supaya hasil pengurutannya terlihat jelas. Berikut adalah metode quicksort. Metode ini menerima 3 parameter, yaitu array yang akan diurutkan, index low, dan index high. Di dalamnya ada pengecekan if low high. Artinya, selama masih ada lebih dari satu elemen dalam subarray, proses akan terus dijalankan. Jika low sudah sama atau lebih besar dari high, berarti subarray sudah berisi satu elemen atau kosong, yang otomatis sudah terurut, jadi rekursi berhenti. Di dalam if ada 3 baris penting. Pertama, panggil metode partisi. Untuk mendapatkan indeks pivot. Kedua, panggil quicksort rekursif untuk bagian kiri pivot. Dan ketiga, panggil quicksort rekursif untuk bagian kanan pivot. Sekarang bagian yang paling penting, metode partisi. Saya menggunakan skema low muto partition, di mana pivot diambil dari elemen terakhir atau ARR high. Lalu saya gunakan variabel i sebagai penanda batas elemen yang lebih kecil dari pivot, dimulai dari low min 1, kemudian variabel j menelusuri array dari low sampai high min 1. Setiap kali ditemukan elemen yang lebih kecil atau sama dengan pivot, nilai i ditambah 1, lalu elemen ARRI atau ARRI dan ARRJ ditukar. Tujuannya supaya semua elemen kecil terkumpul di sisi kiri. Setelah perulangan selesai, baris terakhir menukar ARRI plus 1 dengan ARR high alias pivot, sehingga pivot sekarang berada di posisi yang tepat.
Sebagai gambaran cepat, data awal kita adalah 55, 23, 87, 12, 64, 36, 9, dan 41. Pada partisi pertama, pivot 41 elemen terakhir. Setelah proses partisi, elemen yang lebih kecil dari 41 yaitu 23, 12, 36, dan 9 akan berada di kiri, dan yang lebih besar yaitu 55, 87, dan 64 akan berada di kanan. Lalu proses diulang rekursif untuk masing-masing sisi. Sekarang kita coba run. Sekarang kita lihat hasilnya. Data sebelum diurutkan berikut 55, 23, 87, 12, 64, 36, 9, dan 41. Setelah quicksort dijalankan, hasilnya menjadi 9, 12, 23, 36, 41, 55, 64, dan 87. Itu sudah terurut dari yang paling kecil ke yang paling besar dengan sempurna. Untuk kompleksitas waktu quicksort, ada 3 kasus. Kasus terbaik dan rata-rata sama-sama O. Terjadi ketika pivot membagi array secara seimbang, sedangkan kasus terburuk terjadi ketika pivot yang dipilih selalu merupakan elemen terkecil atau terbesar, misalnya pada data yang sudah terurut. Untuk kompleksitas ruang, quicksort bersifat in place, artinya tidak memerlukan array tambahan, hanya butuh ruang rekursi. Baik, sampai di sini penjelasan dari saya. Sebagai kesimpulan, stack menggunakan prinsip LIFO, cocok untuk kasus seperti fitur Andoredo, history browser, atau pengelolaan call stack pada pemanggilan fungsi. Q itu menggunakan prinsip FIFO, cocok untuk antrian print job, penjadwalan proses di sistem operasi. Quicksort adalah algoritma pengurutan yang sangat efisien dengan kompleksitas rata-rata dan banyak digunakan di aplikasi nyata. Demikianlah video penjelasan tugas praktek 2 dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih kepada Bapak Tutor yang telah menyaksikan. Salam sejahtera buat kita semua dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.